One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana di chapter sebelumnya kita diperlihatkan kebangkitan tangan emas Ause yang diberikan khusus oleh sang Raja Naga kuno, Neza. Lalu panel pun memperlihatkan keindahan istana surga, dimana Dewa Yuta sedang membawa beberapa gulungan di tangannya. Dan sedang terburu-buru kelihatannya, ia pun langsung masuk ke rumah itu. Dan ternyata Dewa Yuta sedang terburu-buru untuk memberikan buku-buku itu kepada Dewa Rulai. Buku-buku itu pun berisikan hal-hal yang sangat penting yang diinginkan Dewa Rulai. Bahkan di buku itu juga tertuliskan tentang senjata mesin waktu kuno. Dewa Yuta pun membukakan buku itu dan memberikan kepada Dewa Rulai. Dewa Rulai pun membaca buku itu. Dewa Yuta, sang pencatat sejarah, menjelaskan bahwa mesin waktu kuno itu sangatlah berbahaya. Bahkan taruhannya adalah nyawa untuk bisa membuka portal itu. Dewa Rulai berkata jika dia juga tahu akan hal itu, tapi kalau tidak dicoba kita tidak akan tahu hasilnya. Ah shit, Dewa Rulai, mungkinkah kau? Ucap Dewa Yuta yang sangat kaget. Lalu akhirnya Dewa Rulai pun memutuskan langkahnya untuk menyelesaikan ini semua agar masalah di tiga alam terselesaikan begitu saja. Dewa Rulai pun akan membuka portal waktu itu untuk menemukan inti dari masalah ini semua. Ayo pergi, Yuta. Kemudian Dewa Rulai pun pergi dari kediamannya itu di saat para prajurit surga sedang tertidur pulas. Lalu ia pun telah sampai di kuil itu di mana mesin waktu itu berada. Dewa Rulai yang melihat mesin waktu itu di depan matanya berkata, "Bagus, dengan begini aku akan mencari tahu apa penyebab bencana dari semua hal yang rumit ini. Meski aku tahu semua ini ada risiko yang harus dibayar dengan sangat mahal." Dewa Rulai pun mulai membacakan mantranya dan membuka segel telapak emas yang menyala-nyala untuk membuka portal kuno itu. "Wahai portal kuno, terbukalah," ucap Dewa Rulai sambil memberikan mantra dan energi itu. Cahaya-cahaya mantra itu pun menyelimuti Dewa Rulai serta mesin di sekitarnya. Lalu roda-roda mesin itu pun mulai bergerak secara perlahan-lahan, yang menandakan bahwa mesin waktu itu sudah mulai bergerak, yang membuat tekanan angin di sekitarnya berhembus begitu kencangnya. Dewa Rulai yang melihat kondisi ini akan begitu rumit memberitahu kepada Dewa Yuta untuk segera bersembunyi serta berlindung sebelum sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. Dewa Yuta pun bersembunyi di balik sebuah tiang kuil. Lalu Dewa Rulai pun melanjutkan segel mantra portal itu, yang makin kesini makin bercahaya saja. Kondisi tegang pun menyelimuti mereka berdua karena mereka tak tahu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan bam, portal itu pun perlahan-lahan mulai terbuka. Cahaya yang sangat terang pun berputar-putar di sana. Tekanan angin pun makin kesini makin besar saja, menandakan portal kuno itu akan segera terbuka. Dan portal kuno pun terbuka sepenuhnya. Aura dahsyat pun menyelimuti sekitarnya dan bahkan sampai terpancarkan keluar begitu saja. Dewa Guanyin yang sedang rileks santai ditemani oleh secangkir teh pun melihat dengan sangatlah jelas pancaran aura emas itu. Dewa Guanyin berkata, "Dewa Rulai, kau melakukan ini semua sampai segitunya." Kembali ke kuil kuno, Dewa Rulai mencoba mempertahankan dan lebih fokus lagi untuk tetap menjaga portal itu terbuka. Sang Dewa Pencatat Yuta mulai mencatat apa saja yang terjadi di sana. Ia menyaksikan secara langsung sesuatu hal yang gila akan terjadi. Cahaya dahsyat itu pun membuat Dewa Yuta tak bisa bergerak, yang membuat Dewa Yuta berhenti mencatat. Lalu tiba-tiba dari balik cahaya itu Dewa Rulai pun melihat sesuatu. Dewa Rulai melihat serpihan kristal merah yang begitu kecil, yang tiba-tiba serpihan merah itu secara perlahan-lahan mulai bersatu kembali menjadi sebongkah kristal merah yang cukup besar. Setelah melihat kristal merah itu menyatu, jantung Dewa Rulai pun memancarkan cahaya di dalamnya yang selaras dengan cahaya kristal itu. Dewa Rulai yang merasa jika ini diteruskan akan sangat berbahaya mencoba menutup portal itu, karena bongkahan kristal itu perlahan-lahan menyerap energi Dewa Rulai dan ingin bersatu dengan tubuhnya. Dewa Rulai pun melihat dengan sangat jelas bongkahan kristal itu di depan matanya. Ia melihat dengan jelas bahwa bongkahan kristal merah itu seperti memiliki aura kehidupan. Dan bam, tiba-tiba para siluman aneh pun keluar di sana yang begitu banyaknya, yang mencoba menarik Dewa Rulai untuk masuk lebih dalam lagi. Dewa Rulai pun tertarik ke dalamnya dan melihat dengan sangat jelas batu kristal raksasa itu. Dewa Rulai pun menyadari sesuatu, ternyata bukan hanya kitab suci saja yang menjadi penyeimbang alam ini, melainkan ada dua yang lainnya.
Jika salah satu dari ketiganya memiliki masalah, maka semua alam di seluruh tatanan surya ini akan ikut berubah. Jadi itu alasannya kenapa meskipun Xiaoyi berhasil dikembalikan, ternyata masih ada dua yang perlu diperbaiki. Yang membuat masalah di si Shinji selalu ada saja. Dewa Rulai pun melihat dari jauh, samar-samar bongkahan kristal itu seperti sedang menyimpan energi kehidupan. Dan wow, ternyata energi kehidupan itu ada, karena ada bayi kehidupan di dalam kristal merah itu. Yang perlahan-lahan bayi itu pun membesar dan menghancurkan itu semua. Serta inilah penyebab kenapa ketiga alam menjadi sangatlah berubah. Lalu jika makhluk itu sampai bangkit dan terlahir ke dunia ini, maka seluruh alam pun akan musnah dan tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Lalu Dewa Rulai yang merasa bisa mengatasi semua mencoba menghajar makhluk itu dengan pukulan emasnya. Namun sayang, serangan pukulan emas Dewa Rulai terpental di sana. Bahkan sampai Dewa Rulai pun keluar dari portal tersebut. Dewa Yuta yang melihat Dewa Rulai keluar dari portal itu menanyakan keadaan Dewa Rulai. Dewa Rulai menjawab, "Aku baik-baik saja kok Yuta." Dewa Rulai yang melihat Dewa Yuta di situ berkata, "Hei Dewa Yuta, aku meminta bantuan kepadamu. Segeralah pergi dari sini." Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke kediaman Tan Sanzang, di mana seseorang datang menemuinya dan meminta bantuan kepadanya dengan tergesa-gesa. Tan Sanzang berkata, "Hei, ada apa bocah? Kau datang ke sini?" "Guru Tan Sanzang, aku memohon kepadamu untuk melakukan perjalanan ke barat sekali lagi," ucap orang itu. Tan Sanzang, Bailang, Ujing, Baisi, dan bahkan Putri Tengkorak pun kaget saat mendengarkan hal itu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.